Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam Ibu. Ain sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Kegiatan di sekolah Ain tadi ngapain? Tadi Ibu mungkin apa tadi teh belajar kelompok sedikit sih Bu, paling cuma sejam. Sejak. Eskul nggak Ain? Ain tuh ikut eskul apa? Untuk saat ini nggak ikutan eskul Bu. Oh, Ibu boleh tahu Ain ada keperluan apa? Ada kendala apa gitu ingin bertemu dengan Ibu? Apakah ada masalah yang Ain hadapi di sekolah atau bersama teman atau bagaimana? Ya Bu, jadi aku tuh mau sedikit cerita Bu ya. Aku tuh kesulitan terkait pembelajaran Bu karena kan aku tuh kan mengikuti les nari Bu, les nari tradisional. Nah, di 2 minggu sebelumnya tuh aku tuh ikutan lomba Bu, gitu. Aku tuh ikutan lomba terus karena kan lebih fokus terhadap les Bu ya, aku tuh jadi tugas-tugas aku tuh keteteran Bu, keteteran terus terlambat gitu Bu, terlambat mengerjakan juga gitu. Nah, terus ada juga Bu masukan dari guru lain, ada juga satu guru bilang bahwa nilai aku tuh menurun dan tugasnya nggak pada masuk, ini kemana? Jadi aku tuh Bu bingung banget Bu gitu. Jadi tugasnya nggak pada kekerjain semua karena dari ini Bu, dari les nari ini gitu. Buat lomba. Iya Bu, buat lomba. Lombanya udah. Udah Ibu, alhamdulillah udah beres. Alhamdulillah. Gimana menang, Ain? Alhamdulillah Bu, Ain itu mewakili tingkat Jawa Barat, pemenang ke-1 Bu. Wah, Masya Allah. Hebat ya. Bisa menang gitu. Semoga Ain bisa mempertahankan prestasi Ain ya. Iya Ibu, makasih. Iya, Ain. Untuk latihannya, Ain itu berapa bulan sampai ke lomba itu? Aku tuh latihan kurang lebih sampai 2 sampai 3 bulan. Seminggu sampai 4 kali Bu. Seminggu sampai 4 kali. Em, Seharinya tuh berapa jam? Aku tuh sehari paling 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Eh, jadi mengganggu waktu belajar Ain atau enggak tuh? Mungkin agak sedikit terganggu mungkin Bu ya. Soalnya kan Ain teh pulang latihan hari mungkin capek jadi langsung istirahat gitu Bu. Jadi main HP mungkin Bu gitu. Iya, jadi mengganggu waktu belajar Ain. Yang Ya, akhirnya ada tugas dan Ain tugas-tugas belum dikumpulkan gitu. ya Bu. Nah, Ain berkaitan sama masalah yang tadi Ain ceritakan ke Ibu, sebenarnya betul gitu. Ada beberapa guru yang laporan lah ya gitu bahwa nilai Ain itu menurun. Makanya Ibu, ini Ain kenapa gitu kan, kebetulan Ain cerita dan sekarang kita pecahkan masalahnya bersama-sama ya. Ya Ibu. Oke, Ain. Kan waktu Ain tuh habis untuk apa? Berlatih ya, latihan hari. Sehingga Ain itu waktu belajarnya sehari itu berapa jam tuh? Ada nggak waktu untuk belajar seharinya? Enggak sih Bu, paling cuman baca-baca buku sedikit, cuman dilihat-lihat aja gitu Bu, gak sampai dihafalkan gitu. Cuman udah buka buku, malas, tutup lagi gitu. Paling langsung istirahat. Oke, jadi Ain tuh langsung istirahat kalau udah latihan gitu ya. Jadi cuman buka buku doang gitu tanpa dipelajari, tanpa mengerjakan soal-soalnya. Ya, ya gitu Bu. Untuk tugas biasanya Ain tuh ngerjain udah sekolah atau malam hari atau gimana tuh untuk mengerjakan tugas yang diberikan di sekolah?
Biasanya Bu suka malam hari Bu ya. Cuman kan untuk 3 bulan ke belakang kan apa les gitu Bu. Jadi latihan tuh dari siang sampai sore gitu, bukan pulangnya langsung istirahat dan akhirnya ketiduran gitu Bu, capek. Apa Ainanya juga yang males juga sih Bu gitu. Iya, karena capek ya. Nah, sekarang coba Ibu tanya, di posisi Ain sekarang nih, apakah Ain itu sudah bisa memanage waktu dengan baik? Apakah Ain paham gitu memanage waktu itu apa? Belum Ibu, belum bisa memanage waktu dengan baik, makanya Aina juga bingung, nggak bisa mengatur waktu. Iya, betul ya Ain, dari yang cerita tadi yang Ain, kita garis bawahi bahwa faktor utama masalah Ain ini yaitu Ain belum mampu memanage waktu dengan baik, sehingga Ain menjadikan tugas-tugas itu numpuk ya, numpuk, keteteran, bahkan sampai tidak mengumpulkan tugas. Dan ini merupakan perilaku buruk atau perilaku baik menurut Ain? Perilaku buruk Bu atau kebiasaan buruk. Kenapa buruk? Ya karena Ain apa sih Bu sering menunda-nunda tugas, terus gak dikerjain, akhirnya kan menumpuk, tertunda gitu Bu. Jadi keteteran gitu Bu. Oke, jadi perilaku buruk karena merugikan Ain ya? Iya Bu, merugikan banget. Merugikan banget. Akhirnya tugas-tugas Ain jadi numpuk, Ain nggak ngumpulin tugas. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan di posisi Ain yang sekarang nih, apakah Ain ingin memperbaikinya, ingin melakukan perubahan dalam diri Ain, atau seperti apa Ibu ingin tanya Ain? Iya Bu, aku ingin merubah kebiasaan atau perilaku buruk aku dalam menunda-nunda tugas Bu, gitu. Jadi Ain ingin melakukan perubahan dalam diri Ain. Iya gitu Bu, karena Ain butuh bimbingan gitu Bu. Baik, Ain. Di sini sebenarnya kan yang mempunyai solusi Ain sendiri ya, cuman Ibu ingin membantu mengarahkan gitu, agar Ain bisa mendapatkan gambaran dan solusi dalam masalah Ain sekarang. Nah, tadi kan kita bahas manage waktu ya. Nah, salah satunya apa yang mengurangi perilaku buruk Ain yang tadi itu menunda tugas sampai tidak mengumpulkan tugas itu, Ain meminimalisir perilaku buruk Ain dengan cara memanage waktu Ain dengan baik dari hal kecil seperti misalnya Ain membuat jadwal tuh, jadwal harian misalnya ya, dari bangun tidur jam segini, terus misalnya jam segini makan, jam segini tidur siang, jam segini belajar. Jadi meskipun banyak kegiatan tapi ada targetan gitu, terstruktur gitu, memanage waktu. Nah, apakah Ain paham dengan memanage waktu yang tadi Ibu sampaikan? Alhamdulillah Bu udah sedikit paham dan dimengerti. Mengerti. Apakah guru-guru pernah tidak guru apa sih menyuruh Ain untuk membuat jadwal gitu? Atau orang tua? Untuk guru sih belum pernah Bu, tapi kalau orang tua pernah sih gitu. Nah, berarti Ain juga udah tahu ya memanage waktu itu apa. Iya Ibu udah sedikit memahami. Oke, ya itu Ain salah satunya. Jika Ain ingin merubah perilaku buruk yang Ain yang tadi, memanage waktu. Jadi adalah waktu belajarnya gitu ya. Dalam sehari-hari meskipun Ain apa sibuk lomba atau sibuk yang lain-lainnya, tapi kan memanage waktu gitu. Jadi Ain tuh ada patokan lah gitu ketika misalnya sehari-hari, oh iya nih jam segini harus belajar, makanya itu belajar. Seperti itu Ain. Bagaimana Ain sanggup untuk melaksanakan? Sanggup Ibu. Sanggup. Melaksanakan apa coba Ibu tanya? Melaksanakan bimbingan atau memanage waktu lagi untuk kedepannya Bu. Nah, itu Ain. Jadi
Jadi Ain sanggup ya untuk melaksanakan memanage waktu dengan baik dari hal kecil aja. Eh, Sampai di sini apakah Ain paham apa yang Ibu sampaikan atau masih ada unek-unek atau ada yang ingin Ain tanyakan? Udah Bu, udah hampir memahami Bu. Baik. Untuk melihat progres Ain, Ibu ingin kita melaksanakan pertemuan lagi bagaimana? Ain siap? Siap Ibu. Oke, Ibu, kita jadwalkan bersama 1 minggu setelah pertemuan ini. Jadi minggu depan gimana tuh Ain? Siap? Atau ada kegiatan lain, Ain? Udah Bu, udah gak ada. Nah, jadi kita lihat ya progres Ain nanti. Kita jadwalkan pertemuan selanjutnya di minggu depan ya. Nanti Ibu kirim lagi, tapi kita melalui Zoom meeting lagi ya. Iya Ibu, gak apa-apa. Oke, baik Ain. Jika tidak ada yang ingin Ain tanyakan lagi, karena sudah azan juga ya, sudah sore, sudah azan maghrib. Sekian dari Ibu, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf dari Ibu apabila ada salah. Semoga Ain bisa melaksanakan poin-poin yang tadi dalam kehidupan Ain ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu waktunya. Ya, Ain, baik, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam Ibu. Ain gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah Ibu sehat, sudah membaik, ada perubahan. Alhamdulillah. Kegiatan di sekolah tadi sibuk? Tadi Bu, seperti biasa Bu, ada kerja kelompok gitu Bu sih, ada tugas juga. Alhamdulillah ya. Makin sibuk ya, makin ke sini. Ya Ibu. Baik Ain, Ibu ingin menyampaikan tujuan Ibu ya. Seperti yang Ibu sampaikan di minggu lalu bahwa kita akan melaksanakan pertemuan lagi melalui Zoom meeting. Mohon maaf tapi ya sebelumnya kita melalui Zoom meeting lagi untuk Ibu ingin melihat progres atau perkembangan Ain selama seminggu ke belakang ya, seminggu ke belakang. Nah, bagaimana nih Ain? Apakah ada perubahan yang Ain alami? Apakah Ain sudah bisa memanage waktu dengan baik? Apakah Ain menjadi lebih baik lagi? Karena seminggu ke belakang gitu ya, selama di sekolah tuh Ibu tuh memantau Ain dan komunikasi bersama guru-guru mapel yang lain. Sehingga Ibu mengetahui bahwa Ain itu mengalami perubahan, mengalami progres yang luar biasa. Banyak juga guru-guru yang laporan ke Ibu bahwa Ain itu mengalami perkembangan yang signifikan gitu ya dalam hal mengumpulkan tugas, bertanya di kelas. Tapi Ibu ingin tahu dari Ain sendiri nih, bagaimana apa yang terjadi? Coba Ain boleh ceritakan? Iya Bu, jadi alhamdulillah Bu untuk tugas yang keteteran, tugas yang terlambat di minggu-minggu kemarin udah beres semua Bu gitu. Bahkan sekarang Ain ketika ada tugas baru nih dari gurunya langsung, Ain langsung kerjakan karena supaya tidak keteteran lagi Bu ya, tidak terhambat lagi. Nah gitu. Untuk jadwal juga Ain udah bikin dari bangun tidur sampai tidur, jadi Ain tahu nih kegiatan aktivitas Ain apa aja, jadi lebih terjadwal mungkin lebih ya, lebih teratur gitu ya jadwal Ainnya gitu. Wah, alhamdulillah Ain mengalami progres ya. Ya Ibu, alhamdulillah menurut diri Ain mengalami perubahan. Alhamdulillah, kita apresiasi dulu ya untuk Ain. Kita beri tepuk tangan untuk Ain yang sudah menjadi lebih baik lagi. Masya Allah ya, hebat Ain gitu kan. Nah Ain, dari masalah yang Ain hadapin itu ya, kita bahas
kita ulas sedikit gitu bahwa perubahan Ain ini, eee, termasuk ke dalam Ain itu merubah perilaku karena ada stimulus kontrol, gitu. Apakah Ain tahu stimulus kontrol itu apa? Enggak, Ibu, nggak tahu. Nah, kita sharing-sharing aja ya, sama-sama belajar. Jadi, stimulus kontrol itu, dukungan dari luar yang membuat seseorang itu mengalami perubahan yang lebih baik lagi, gitu. Jadi, ketika ada stimulus, seseorang itu akan berperilaku lebih baik, gitu. Nah, apakah Ain merasa seperti itu? Iya, Ibu, mungkin Ain merasa terstimulus oleh Ibu guru BKN sendiri gitu, Bu, ya, karena bisa merubah atau perilaku buruk diri sendiri juga gitu, Bu. Alhamdulillah ya seperti itu. Kadang kan ya, orang atau khususnya misalnya Ain, ibu gitu, merubah perilaku teh ketika ada stimulus kontrol gitu dari luar, kayak gitu ya Ain ya. Nah, dari yang tadi Ibu sampaikan mengenai stimulus kontrol, manage waktu, apakah Ain sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, Bu, sudah paham dan mulai mengerti, Bu, dari permasalahan yang sebelumnya Ain utarakan atau bicarakan sama Ibu dan berkaitan juga dengan stimulus kontrol ini, Bu. Alhamdulillah. Berarti ya dalam konseling kita minggu kemarin dan minggu sekarang ini membuahkan hasil gitu ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sehingga Ain dapat meminimalisir perilaku atau kebiasaan buruk Ain gitu kan. Sehingga Ain sekarang menjadi lebih baik lagi. Mungkin karena waktu kita sedikit ya hari ini karena Ibu juga nanti ada jadwal lagi, Ain juga kan nanti ada kegiatan lagi nggak Ain setelah ini? Udah, Ibu, tidak ada lagi kegiatan. Oh, tidak ada. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu atau sudah cukup? Alhamdulillah, Bu, sudah cukup dan sudah mulai mengerti. Alhamdulillah. Nah, sebelum ditutup, Ibu ingin Ain menyimpulkan kegiatan kita minggu ini dan minggu kemarin. Boleh Ain? Boleh, Ibu. Boleh, coba. Boleh Ain simpulkan. Jadi, Bu, untuk di minggu sebelumnya dan minggu ini, pertemuan yang kedua ini kan keterkaitan dengan stimulus kontrol atau modifikasi perilaku, Bu. Jadi dilakukannya eksplorasi atau pengaplikasian untuk mengubah perilaku atau kebiasaan seseorang, yaitu dengan mengstimulus kontrol diri gitu, Bu. Yang Ain pahami. Yang Ain sangat berhubungan dengan masalah Ain tidak? Berhubungan, Bu. Sangat Iya, berhubungan. seperti itu ya. Ya. Betul ya, Ain. Sangat berhubungan. Tapi semoga meskipun misalnya Ain tidak setiap hari cerita ke ibu gitu ya, tidak setiap hari ada stimulus yang bikin Ain merubah diri, semoga Ain tetap mempertahankan perilaku baik Ain menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya, Ain ya. Iya, Ibu. Karena Ain sudah paham, waktunya juga udah mau habis ya. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, kita tutup aja pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, ya Rabbi. Alhamdulillah. Amin. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Ibu ucapkan terima kasih kepada Ain yang telah meluangkan waktunya, bahkan telah melakukan perubahan dalam diri Ain itu yang luar biasa gitu ya. Semoga Ain bisa mempertahankan. Mohon maaf dari Ibu apabila ada kesalahan. Terima kasih. Di lain waktu ketika Ain mengalami kendala atau masalah atau ada yang ingin Ain sharing dengan Ibu, boleh ya nanti kita bertemu lagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Ain juga boleh siapa tahu kan nanti ruang BK-nya udah boleh dikunjungi gitu ya. Semoga kedepannya pandemi segera berlalu lah gitu ya biar kita bisa tetap muka langsung gitu ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu, waktunya. Ya baik Ain, sama-sama.